Sekarang kalau apakah kedengaran Kedengeran, tapi kedengeran juga bang suara suara stasiunnya bang. aku nggak dengar suara kamu malah. Suara pengakhirnya kedengeran, tapi suara stasiunnya kedengeran juga bang. Oh, nggak dengar ya. Ya deh. Aku kasih sinyal aku habis. TikTok soalnya harus online. Nggak bisa. Oh, iya. Ya, nanti lumayan sih 19 sih. Jadi Dimas Aziz kita nggak latih tanding. Itu kadang eh, karena aku nge-lag banget. Jadi kita fokus yang lain dulu. Ini datanya kagak mau ke upload cuy, nge-lag banget, buset. Aman bang, aman.
Udah dapet datanya, udah aku kirim tuh. Itu data ITS. Koordinat geodetik. Kalau misalkan kalian mau tain titik-titik yang posisinya. Oke. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Udah siang ini Maya, udah siang. Suara aku kedengeran kan ya? Oh, mantap. Halo, Recording in progress. Kedengeran bang, sebenarnya kedengeran yang mana ya? Ini sekarang kedengeran gak sih? Tapi nggak ada ininya loh. Di speaker aku tuh kayak nggak ada hijau-hijaunya gitu loh. kedengeran. Dava Satria. Gitu. Aku anggap kedengeran lah ya. Itu aku kasih file Python juga untuk apa namanya. Tapi pertama kita masuk ke Wijiling dulu. Wijiling ini kan untuk ini ya, olah data empty 1D, 2D gitu ya. Nah, sebelum dari Wijiling itu ada yang namanya preprocessing, yaitu robust dan juga PFT. Dan itu biasanya pakai Empower, karena di sini Empowernya kagak ada, mungkin aku bakal kasih unjuk ini aja eh, datanya ya. Nah, ini kan kalau di Empower kayak gini ya, ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, data-data ini itu dia formatnya .bin. Dan .bin ini kayak gimana sih keluarnya? Misalkan kita lihat datanya gak jelas gini untuk yang nolnya. Nah, sebenarnya kalau data yang raw-nya itu harusnya nggak kayak gini ya. Datanya itu dia harusnya seperti ini. Sama ini.
pokoknya nol semuanya. Like bebas. Ya, pokoknya ada perbedaan lah ya antara data.net sama .bin. Ini dua-duanya sama-sama data time series. Jadi data time series itu adalah data raw dari FD yang dia itu estimate itu pakai waktu dan gimana kita biar bisa mengubahnya jadi edit. Nah itu sebelum kita coba edit kita biasanya processing dulu namanya robust processing. Nah robust processing itu kalau formatnya .bin gini itu bisanya pakai Power. Tapi kalau misalkan kayak gini .ts itu bisa pakai SXMP. Nah, habis dari robust untuk mengurangi noise dan segala macam terus ada proses namanya fast Fourier transform itu FT yang itu di mana kita mengubah format time series menjadi domain frekuensi sehingga bisa kita olah kayak gini gitu. Jadi pokoknya yang aku kasih ke kalian itu datanya udah .edit. Nah ini udah jadi domain frekuensi deh. Di sini ada berbagai macam nilai ya, ada spektra, ada frekuensi, contact coverage, sum di sini ya. Tapi untuk apa nilai dari fasenya itu aku belum tahu. Fasenya itu yang mana di antara semua satuan fase. Kalau misalkan yang kelihatan tuh nilai fasenya itu yang begini, aku ada data dari luar. Kayak gini. Jadi dia masih dot tapi belum jadi edit. Nah itu contohnya dia udah di dot di sini ada fasenya kayak gitu. Di itu kan kita fase ya. Kadang kan di fase itu kan dia sangat berperan tinggi karena semakin dia dalam terusnya fase dia bakal makin sedikit ya makin kurang ya makin kecil ya. Jadi kita dari fasenya sedikit. Cuma untuk dari data ini kita tahu fasenya apa. Jadi itu untuk ya pre-processing lah. Intinya data yang raw dari MD itu yang kita peroleh data dari ini namanya data yang berupa time series dan di mana ya itu ada apa tuh namanya dari transverse elektrik dan juga transverse elektrik dan biasanya kita ngambilnya itu domain frekuensi yang bakal kita ubah jadi kembali dari nilai apa proses ini yaitu untuk data raw itu kayak data rawnya itu pasti time series sebelum jadi .edit dan gimana bisa jadi .edit itu melalui proses namanya processing yang terdiri dari robust processing
dan juga PFT atau fast food transform yang mengubah time series, format time series. Sekarang kita masuk ke web chilling. Ini aku exit dulu deh. Keluar tadi ya, aduh. Oke, sekarang udah aman ya. Berarti pas sudah masuk video kita tinggal kita dulu. Nah, biasanya Bang, aku tuh share, bikin folder dulu. bang share screen-nya Iya, kenapa? belum ada bang. Tadi habis keluar. Iya. Sorry, sorry. Ya, sekarang kelihatan. Udah. Oke. Jadi biasanya aku bikin ini dulu. Biasanya aku bikin ini dulu untuk apa namanya? Masuk ke Wikileaks aku bikin folder dulu biasanya. Biar rame aja nanti. Biar internet connection bisa stable. Karena kita create di database. Kita oke. Nah, ntar kita pilih mau yang mana. Terus itu biasanya ke file tadi kita pilih ini ya. Yang ini bebas jadi open. Nah, untuk area name-nya ini aku namai jadi apa ya? Malang ada. Sebenarnya itu oh, nama sound ya aku lupa. Untuk koordinatnya terbilang ada dan itu jadinya sound ya. Malang tuh di mana ya? Aku lupa deh. Malang. South. Malang itu South. Nah, berarti ini kita menuju South. Terus kita next. Ininya kita ubah. Emang ini tetap ini deh. Gridnya UTM. Oh ya, ininya jangan diubah. Datumnya kita ubah. Kita ini. Terus cari ya WGS 15. Nah, ini. Oke.
Ya udah kita oke. Kita next. Ini datumnya kita ubah lagi. Ini masih internasional, geografi koordinatnya. Geografi koordinatnya kita tetap pakai WGS 19. Oke. Oke. Kalau udah masuk, kita bagi sama file, terus database ya. Apa lupa? Import. Apa project, new, terus single. Jadi guys, saya lupa guys. Date-nya waktu itu ya kayak gitu juga nggak apa-apa, samain aja project tes creative data dari sound malam tempatnya terserah. Kan udah gini ya, kita tinggal file terus info type terus external file. Oh ya, aku lupa bentar. Ini ada yang double setahu aku. Di data yang aku kasih itu ada yang double. Nih. Nah, ya kan ini ada yang double. Ini bisa dihapus aja. Nah, ini total pokoknya tuh harus ada 15 titik ya. File, import, external file, next, existing project, yang ini test 3D. Nah, ini harus sama ya, sama ini harus sama. Kita next. Nah, ini kita cari nih datanya nih. Oh, ini udah ada. Dia otomatis nih. Kalau gimana? Jadi tinggal pilih aja semuanya. Tinggal pilih aja semua. Tinggal next. Pilih no recalculation. Bisa next. Ya, start. Ada 15 station ya. Nah, ini biasanya udah import 15. Situ kita lakukan map dulu. Ini elevation boleh pakai, volume tapi kita biasanya selalu pakai. Untuk gridnya, biasanya kalau aku tuh pakainya ini, shift default parameter. Itu bisa oke. Ini belum kita inversikan nih, belum kita inversikan. Pertama, kita mau pilih dulu itu di profile, profile apa ini? Nah, terus misalnya ini tuh add profile trace, terus dipilih yang mana misalkan line 1 ini kali. Cancel lagi. Misalkan line 1 itu dari ini, misalkan line 1 itu dari sini sampai sini. Nah, misalkan lebarin. Nah, kita mau ininya tuh cakupannya titik-titik ini 4 harus kita semua. Misalkan aku segini maunya. Nah, itu udah dapat semua tuh. Kita tinggal di file, save. Nah, kalau misalkan udah, ini bisa di close dulu.
Terus kita ke sounding. Di sounding kita overstation program aja. Kita okein. Terus bikin ini jadi jawaban. Ini kan udah diolah ya di Empower ya. Tapi di sini kita bisa olah-olah lagi ini biar cakep. Contohnya misalkan kita mau edit yang editing 2 itu bisa tinggal diedit ke edit terus editing ada di edit seperti ini. Ada titik 9 dulu. Titik 9 sini ada yang gak jelas di sini. Nah ini bisa kita potong. Cara potongnya gimana? Kalian ke Max. Pilih yang mau dihapus. Kalau mau hapus yang ini, terus ini. Dan ini bisa di contoh ini misalkan ya. Nah untuk hilang kan. Terus kita mau naikin nih bisa itu kita tinggal static shift kita mau value nah ini masukin bisa langsung kita gerakin gitu ditekan nah atau mau gerakin satu-satu bisa kayak ini nih mau dipindahin ke bawah bisa dipindahin tinggal pencet aja jika pilih yang ini nih, yang save ntar kita smooth jangan lupa ininya biarin aja default kayak begini oke dan ini belum ini ya belum apa spesifik banget biasanya kalau aku tuh ininya aku hilangin juga gitu biar bagus terus kita mau lihat dulu model 3D-nya gimana kita model satu mana wantinya kita save dulu kita save terus kita post terus kita akan masuk ke wanti model nanti titik 9 ya kita ke titik 9 nah titik 9 model wantinya kayak gini model wanti yang bagus adalah ketika garis hijaunya ini itu mengikuti tirai XY dan juga YX yaitu salah ikutin pola transfer elektrik sama transfer magnetiknya yang berarti kalau misalkan selaras berarti semakin bagus datanya pokoknya di sini biar kita makin bagus kita masuk ke version compare ini bisa layarnya kan kita nggak tahu berapa ya biasanya aku pakainya ya udah ini aja apa namanya pakai basic dari sini gitu tapi kok max interaction-nya bisa diceritakan ini untuk max depth-nya diatur ya ini kan di sini kok berapa tuh 350 ribu ini ini bisa kita kurang ini bisa kan cuma pandai gitu bisa ini jadi OCam ini versionnya begini dia versi OCam cuma biar bisa bisa kita edit nah ini kita utara tuh sini rasa segininya mau berapa teknisnya berapa kalau sampai tahu tapi biasanya aku cuma ngatur dynamics doang sama nambah interaction ntar kita pencet oke sekitaran melihat ini tirainya lebih bagus ya lebih kelihatan jadi bisa dimakainya di sini yang kalian lihat di sini yang juga bisa dilihat pan kalau saran kualitas kayak gitu cuma kayak di zoom doang gitu loh 1D-nya. Jadi kan ini kan dari hijaunya terus ini yang biru misalkan proyektor dari T sama TM-nya begini. Tapi ini dalam masterclass lah. Yang penting itu LED-nya yang bisa harus panas. Nah, kalau misalkan udah bisa di save. Ini kalau berarti datanya udah oke kalau kayak gini. Ya kan? Ini udah bagus sudah oke. Nah, penting kalau misalkan kita udah oke, wajib kita kedua ini yang satu
Nah, ini kan ada use topographic information. Kalau misalkan kalian mau pakai topography for action itu tinggal pencet yes. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai topography for action itu tinggal bedanya. Kalau misalkan kalian for action, oke ini kita pencet yes. Itu dia yang jadi information di sini elevasi. Kalau enggak ya enggak. Ini aku pakai aja dulu kita pencet yes. Nah, contohnya ini ya, ini kan masih min 11.000 yang nggak masuk akal kan. Saya bisa bukan di sini. Emang tempat main di sini. Di sini. Nah, ini kita buat aja dan 2.000. Terus untuk yang di atasnya itu mulai dari 150 atau 500 ya 500. Ya. Ini bisa oke. Oke. Terus kita ke instruction. Ini bisa edit statistik ya. Depan itu kayak lebih bagus di apa Zonti ya, bagus di Zonti. Ini 500 itu orang. Seribu. Nah, yo, kalau ada topografi koreksi ini ngikutin elevasi di atas tuh. Kalau misalkan tadi kita pencet no, ini semuanya ke atas. Jadi elevasi itu polanya dari nol semuanya ke atas semua. Nah, kalau misalkan udah diatur equal inversion, terus ini transmit inversion. Iterasinya bisa 10, tapi biasanya aku tuh 30. Ikutin yang bawah. Tertinggal oke. Nah, RMS nya iterasinya 15 ya. Tapi RMS nya di 10 udah cukup. Terakhir kayak gini. Tapi ini kayak kurang dalam ya. Coba aku full lagi. Nah, untuk spasinya coba. Nah, jadi ke bawah. Kayak gini. Ini sebenarnya kita kan bisa geser-geser ke samping. Ya. Kelihatannya kemana itu. Ini namanya outlier. Jadi itu kapan penerusan gitu. Ya, kita geser-geser. Jadi sebenarnya itu tadi itu kita hitung adalah yang di sini. Gitu. Kita lihat yang perhatikan yang gini. Ini kan ada titiknya tuh titik 3, titik 7, titik 2, titik 1. Nah, ntar kalau misalkan udah jadi kita mau itu jadi format X, Y, Z biar bisa jadi taruh di model gitu. Bisa caranya di sini di Windows, Magnet Tools, Export, terus ini model in game format. Nah, ini kalian tinggal pencet mau simpen nih di mana, taruh di mana. Contohnya aku taruh di sini. Dan kita aku bikin baru deh. Terus untuk max depth-nya aku pengen atur jangan dalam-dalam misalkan 4.000 ya. Dan ini full model ingat
sudah oke. Nah, di sini kan belum di agak ada vegetasi pulang. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini apa bedanya PAL sama DXT? Kalau DXT itu nilai ininya. Nah, karena kita mau edit model Gamecom, jadi model Gamecom itu dia mempresentasikan untuk 4 koordinat dari satu blok. Ini kan ada satu blok ini kan ada pada 1, 2, 3, 4 gitu. Makanya dia ada 4. Udah sama lah ikutin atasnya gitu kan. Sebenarnya yang kita hitung adalah 4 baris pertama. Jadi di sini tuh kita biar bisa masukin ke leapfrog itu kita harus pakai Python di mana Y1 Y2 Y2 dikurang Y1 sama X2 kurang X1 biar nanti kita dapat titik tengahnya. Karena kan di sini nilai upward sama kan, cuma beda koordinatnya aja. Jadi kita di sini ada titik tengahnya nih. Kayak misalkan ini kan dari 4 nih di situ nilai upwardnya ini. Dan kita cari pakai Python buat cari titik tengahnya. Nah, gimana caranya? Itu gampang. Jadi pertama ini yang filenya dibuang dulu. Jadi yang jangan dibuang sih aku biasanya pindahin sinilah. Oh ini file yang tadi nih positif. Oh, itu dipindahin dulu. Ntar baru kita buka Python-nya. Nah, di sini kalian tuh jangan satu-satu dibangun saja semua. Kayak contohnya di sini. Aku tuh udah bikin 6 line yang udah pola. Contohnya, di sini aku close dulu. Aku close dulu. Nah, contohnya di sini awal lagi. Aku bikin jadi 6 line, aku jadi kabar bermanfaat. Dikasih juga. Nah, ntar kalian menjadi satu folder kayak ini, baru masukin baru masuk ke Python. Pythonnya ya di sini. Ada data folder dan foldernya ini kalian sama ini di sini nih sama ruang yang tadi. Contohnya folder aku ini file txt part 2 misalkan ya. Nih, part 1 juga sama aja sih. Part 2 misalkan. Ya berarti tinggal ini kalian copy terus pindahin ke sini.
custom. Nah, terus untuk outputnya, terserah kalian mau outputnya di mana. Misalkan aku mau di folder ini part 2 output. Jadi tinggal di copy, paste. Cuman di sini aku tuh mau penamanya bukan bukan ini, aku ganti misalkan penamaannya apa? Misalkan aku ganti ini ya. Kalau misalkan udah di save dulu. Kalau misalkan udah di save, itu bisa langsung di run. Ini udah dijemput file, nah ini udah selesai tuh. Kita lihat nih dia ada dua ya, CSV sama XLS. CSV itu kita buka di CSV-nya, yang bakal kita pakai buat taruh di laptop itu CSV. Jadi CSV-nya kayak gini. Tapi aku buat dulu kayak contohnya data text column comma x star. Ini ada yang dinilai x, y, z sama apa lagi sini. Tuh. Nah, kalian tuh bisa ngatur nih di setnya mau kedalaman berapa, misalkan kalian nurutin dulu. Kayak di sini kan ada minus berapa nih, ya kan? Kalian mau cuma sampai kedalaman berapa? Misalkan 4.000, nah ya udah di sini 2.000, ya udah di sini berarti kalian eliminasi gitu. Cuman kan ini udah kalian ubah ya tadi di Wijilik. Paling yang perlu dilihat tuh X sama Y-nya sampai berapa X-nya, biar ada range apa outlier-outliernya itu udah kebaca. Tapi itu bisa kita akalin itu di developnya. Itu kalau misalkan udah ya bisa di save. Terus kita ke leapfrog. Nah, ini ntar kalau misalkan udah masuk ke leapfrog, kalian tinggal view. Terus mau cek dulu aku mau foldernya itu di mana nih. Pilih foldernya dulu mau di mana. Kalian namain dulu. Misalkan tes nanti kalau misalkan
Terus selesai udah masuk kayak gini, kalian ke sini dulu ke numerical model di kanan, terus new RBF interpolar. Klik. Oh ya maaf, salah ke sini dulu. Ini ke points, klik kanan, terus lokal. Nah kalian import points yang tadi tuh, yang .csv. Nah nanti mana ini ya, ini CSV. Kalau misalkan kayak gini, jadi kalian ubah dulu jadi titik koma. Your connection is not stable. Ya. Nah, yang diimport itu di sini cuma ini aja, ya. Ini is ini banget gitu kan, ini LF. Naruhnya ini kita jadi numerik. Nah, udah, terus kita finish. Bisa import all columns, tapi sebenarnya yang lain sama column ini nggak perlu. Ya itu terserah kalian lah, mau diimport apa kagak. Baru bisa juga diimport dua-duanya. Yang tinggal lu finish. Ini ada estimate-nya. Kalau udah bisa di pilih ini, inilah gitu lah ya, hasil dari slicing tadi. Ada juga ada pollen. Nah ini kan yang aku bilang outlier itu adalah yang ini outlier. Yang target kita kan cuma mau yang di tengah sini doang kan. Nah gimana tuh biar targetnya segitu bisa? Itu ntar kita tinggal di masuk ke numerical model, klik kanan di RBF interpolar, terus numeriknya iya row kostum. Nah ininya nih, di sini kita harus menyesuaikan mau semangat. Ini biasanya aku cuman ya rapetin aja dari atas ini. Di sini LF-nya 4.000 aja. Salah kepencet enter guys. Ya udah nggak apa-apa. Jadi hapus dulu. Salah. Kepencet enter ganti. Ini tadi 4.000. Aja. Ya, segini lah contohnya lah ya. Ini bisa kalian estimate juga nih berapa nih piece sama maksimumnya berapa, dari awal sampai akhirnya berapa X sama maksimumnya. Itu ntar kalian calculate aja, jadi kalian bisa tentuin jarak X-nya itu berapa, jarak Y-nya itu berapa gitu. Ntar tinggal dikurang aja ini. Cuman karena males jadi udah. Ini surface resolution-nya ya itu semakin gede semakin bagus. Ini biasanya 200 saja udah bagus sih. Cuman ini aku coba 2000,
Ini tergantung spesifikasi kalian lah. Biasanya 100 aja cukup sih. Cuman ini karena aku dan kalau udah kita oke, ini estimate dulu semua. Nah, kalau misalkan udah, ini udah coba klik aja. Nah, ini model ISO-nya nih. Pokoknya bisa kalian titiknya bisa kalian hilangin. Nah, ini model ISO service kayak gitu. Ini biar di ini bisa dimainin di sini gitu. Ya. Ini model ISO service kayak gitu. Ya, aku nggak tahu ya benar apa kagak ya. Karena kan yang ini kan tadi kan koreksinya bohong-bohongan ya. Ntar kalian koreksi lagi tuh biar yang benar tuh kayak gimana. Tapi sini kalau menurut aku udah bagus karena target dari titik ini kan zona perlapisan ya. Dan sini perlapisannya udah kelihatan tuh di sini ya kan. Perlapisannya udah kelihatan. Nah, ketika model ISO service ya, ini kalian bisa diatur atau sini buat di transparansi, di sini juga kalian bisa transparansi tuh. Di sini kalian bisa transparansi juga, ini juga bisa gitu. Biar lihat gitu. Apa namanya strukturnya kayak gimana ya. Dan saya tinggal aktifin aja kalau mau. Nah, kalau itu udah kelihatan. Tapi karena di sini ISO service, kita biar lebih kelihatan lagi pakai blok model. Boleh kita klik kanan di blok model, terus regular blok model. Nah, samain. Cuman ini terlalu dalam ya, bisa dinaikin. Oh, apa namanya? Kedalaman. Ya, pokoknya ini kalian atur-atur aja lah ya. Jadi bisa diatur-atur aja lah. Kayak nggak usah close object deh, close objectnya jadi manual loh kan. Nah, jadi manual. Nah ini marah ini gede banget. Tidak kecil dia. Ya udah, timbal kayak gini kayaknya. Kalau misalkan udah kayak gini, itu yang disesuaikan lagi evaluationnya pakai ini proportion. Jadi gedean kan. Tadi kamu datanya ini soalnya. Ya, udah, terus apa lagi ya? Oh ini block size. Block size-nya itu biar price size aku tuh 100 aja. Biar semakin kalau 100 tuh berarti block size-nya setiap 100 meter. Nah, kalau kayak gini kan baru bisa nih kita
makin kecil tuh semakin ini ya, semakin akurat gitu. Karena resolusinya makin bagus, pixelnya makin tajam ya. Cuman semakin kecil juga ya makin berat software. Ya, di sini aku coba kecilin lagi nih. Tekan 50. Jangan diserang saja deh. Apa itu? Pas. Nah kalau udah yang dua model ntar kita tengok. Main lama. FPS aku drop terus guys. Lama kira-kira tuh. Udah. Nah kalau udah ntar kita ininya tinggal di tempel aja. Lah belum model service dulu. Cuman ini kenapa gini kan karena tutup sama gridnya ya. Jadi bisa kita hilangin. Tuh. Ininya kita hilangin. Jadi deh model 3D-nya. Terus kalau misalkan kita mau import itu bisa tinggal terus salah gitu ya. Terus kita import, nah ini kita record. Nah itu bisa. Terus jadi dia sebaliknya gitu loh. Jadi belum aku import ya. Maaf, invert gradient maksudnya benar. Tinggal terus. Nah, itu jadi dia terimport. Jadinya dia kebalik kan kalau yang tinggal biasanya kebalik ya. Ini udah jadi. Tapi sih aku lebih enak lihatnya itu yang nggak di invert ya. Itu paling bagus. Itu berarti yang di atas itu misalkan resistif semua gitu, yang di bawah ini gak resistif karena tanah gitu bisa aja ya. Karena waktu itu di posisi juga dia tuh basah ya lapangannya. Jadi pertama itu gitu. Terus mau nge-slice bang bisa. Cara nge-slice itu di sini kalau kalian mau nge-slice ini. Oh ya maaf. Ini balik ini harus saya. Oh, jadi looknya soalnya di up-nya malah begini. Kalau down, jadi ya. Ketika kalian klik ini, kalau mau slicing, ini mau slicing bagian apa? Ini, gitu. Ya kan aku slicing itu miring ya. Tapi bisa ubah. Misalkan aku mau slicing itu begini slicingnya. Bisa. Jadi dia slicingnya pilih slicing yang ada di situ. Lalu kalian mau persa slice speednya itu setiap ini kan 200 meter. Kalian mau per speed jadi setiap 100 meter itu bisa. Tinggal klik dari sana start per 100 meter dia.
Tuh, ntar bisa di next ya ininya. Buat mau ngegesernya itu pencet ini nih, pencet. Nah, tanda ini untuk ke kiri, tanda ini untuk ke kanan. Ada di keyboard kalian. Ntar dia tinggal pencet, ntar dia bakal geser-geser lah intinya. Ntar kan dia berubah kan sini, sini. Terus kalau mau buka open model lagi, kita pencet lagi kayak gini. Udah deh. Ada yang mau ditanyain? Jauh ini ada yang mau ditanyain? Kok pada tidur semua nih? Apa suara aku yang kedengeran? Kayaknya suara aku yang kedengeran. Aku kan hasil akhirnya modelnya tuh pilihnya kayak gini. Atau kalian mau lihat model ISO surface-nya bisa. Dapat nilainya model ISO surface kayak gini. Nah, ada yang mau ditanya apa guys? Oke, ada lagi. Ini ditanyakan. Mau absen ya, Julius. Kenapa nih tiba-tiba 20 nih, ada yang baru join tuh siapa? Tadi 19. Julius, saya Julius. Zafira Ramadanti. Hadir, Kak. Mas Aziz tadi di sini. Ricardo, Hadir, Kak. Dimas Osman, nggak hadir ya. Dan Hadir, Bang. Syafa, hadir. Hadir. Dan Pak Kesatria Pabrik Kesatria. Hadir. Dia anak. Dia Ananta. Orangnya ada nih tapi nggak jawab sih. Ini ada nggak nih dia Ananta? Namanya dong orangnya kagak ada lagi. Afifah Haryani Rizky.
Alamak. Afifah nggak ada ya. Mutiara Hanif, Hadir, Kak. Fadia Zalifah, Hadir. Kalila Zahra, Kalila Zahra. Ini di Void kan ya bakal ada kelas pengganti ya buat minggu depan di Void nggak sih? Udah bang. Ini ada orang yang aku sangka hadir ternyata nggak hadir sih, banyak banget. Muhammad Naufal Rafi, Hadir bang. Elsiano Fariski, ini tiba-tiba partisipannya jadi 21. Elsiano Fariski, Zahra Anggrayani, Hadir, Bang. Anissa Hadir, Salima, Bang. Sarajevo, Rido Julian, Hadir bang. Hikmatun Deyanti, Hikmatun Deyanti nggak ada ya? Shalin Salma, nggak ada ya? Muhammad Irfan Budiansyah, Hadir bang. Muhammad Naufal Syauqi, Hadir kak. Randika Muhammad Fatir, kalau mau join join aja biar aku absen, tapi bukan hadir terlambat, bilangin aja gitu ke teman-temannya ya, karena sayang kalau kalian gak masuk gak hadir gitu. Ini Fatir nggak ada ya. Najwan Kayana, Najwan Kayana hadir setengah doang. Gila. Arya Akbar, Danu Butoro, Danu Butoro, Hadir bang. Fauzan Ahmad, Fauzan Ahmad Rizky Syah,
Nggak ada ya. Bintara. Bintara nggak ada ya. Rafif siapa deh? Rafif Tara apa? Beda bang. Beda ya. Berarti Raffi Tara nggak ada ya. Lulu Fauzia, Hadir bang. Jingga, ada ya juga ya. Oh ya dia memang dari itu kan aja dia. Konita Najah Hadir kak. Setiawan, Baby Ayu, Hadir kak. Ahmad Hasan, Hadir bang. Indra Rizkianti, Indira nggak ada ya. Fatan Ahmad Maulana, Hadir bang. Najla Fairuz, Hadir bang. Raffi Akbar Melano, Hadir bang. Muhammad Rafa Baihaki, Muhammad Rafa Baihaki nggak ada ya. Miki Raffi nggak ada ya. Ini tiba-tiba partisipannya jadi lupa. Bang Hikmatun Dianti hadir bang. Oh, dia mana ya? Atas Hikmatun Mana? 19, Oh, nomor 19. Kamu terlambat apa hadir? Selamat. Ada lagi yang belum aku absen? Ini sebelum aku tutup, suruh temennya masuk aja buat absen. Daripada tidak hadir. 20 deh. Recording stopped. Oke. Kak, itu Afifa tadi join tapi nggak bisa on mic, dia malah keluar lagi. Pak, Ada SS-nya katanya. kalau FIFA ada yang dari sekian. Dia terlambat apa hadir? Bentar ya, kak. Hadir dari awal dah. Ya, aku kan gak mau perhatiin tuh. Dari awal katanya kak. Dari awal. Bentar dari awal ya. Iya ada sisanya katanya dia. Bentar. Ada lagi. Yang aku Masih tunggu kak. sampai 14.20 deh ya. Yang masuk aja biar absen. Gak apa-apa terlambat. Maksudnya itu jam 10.
Yang mau absen, yang belum absen. Atas nama Fauzan, Bang. Siap. Fauzan Ahmad. Atas nama Syahrini, Bang. Fauzan Ahmad Rizky ini ya. Iya, Bang. Siapa? Siapa sama Octavian belum, Bang? Arya Dafa Kusuma Octavian. Iya, Bang. Ada lagi. Syahrini, Bang. Syahrini, Bang. Ada lagi nggak? Tadi kayaknya ada lagi deh. Ya lini bang katanya. Siapa? Syahrini, Bang. Shalin. Shalin tadi bukannya udah mau absen ya? Betul belum? Belum ya? Shalin. Terus siapa habis Shalin? Ari Akbar Pratama, Bang. Arya Akbar Pratama. Terus ada lagi. Udah ya. Aku tutup ya. Udah dikasih tahu kan ke grup? Udah dikasih tahu belum ke grup? Udah. Oke, aman ya. Pak udah kasih reaksi jempol, berarti ya gua anggap udah ya. Oke. Ya. Ntar kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanya aja. Apalagi terkait data untuk laporan juga. Itu terserah kamu pakai data yang aktivasi atau mau data aktivasi atau gimana itu terserah. Tapi yang penting kalian paham konsepnya itu kayak gimana. Pas ditanya itu harus ngerti gitu. Oke? Itu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Thank you. Terima kasih bang. Pak. Terima kasih, Bang. Bang.